Pada tahun 1980, sebuah tragedi kelam akan penembakan kepada sejumlah orang yang dianggap meresahkan kian marak terjadi. Hingga bagi sebagian telinga masyarakat sudah tak asing lagi dinamai dengan Petrus, penembak misterius. Bagaimana tidak, peristiwa penembakan tersebut dilakukan sejumlah kelompok yang hingga kini tak dapat dipastikan siapa dalang di balik peristiwa kelam tersebut. Meski sudah pasti yang menjadi korban dalam penembakan tersebut kebanyakan sosok lelaki dengan ciri anggota tubuh yang bertato. Dulu sih kan waktu di sini kan masih hutan, kebun karet besar-besar. Itu pokoknya tempat itulah buangan mayat-mayat yang bertato itu. Saya yang pernah ketemu mah ada 2, tapi orang bilang kan dulu mah sering banyak pokoknya. Lagi mancing malam-malam. Bawa petromak dulu kan penerangan masih petromak gitu. Kok ini bau-bau itu gitu. Saya malam ikut gotong. Anehnya, peristiwa tersebut seperti menghantui sebuah tempat yang disinyalir menjadi tempat pembuangan mayat dari aksi penembakan misterius tersebut. Waktu saya ngepel di sini kan sore sendiri, saya ini kayak ada orang turun dari tangga sana itu. Itu hanya pas buangan aja gitu, tempat buangan lah gitu. Dulu kan di sini emang sangat rawan gitu, tempatnya gitu. Rawan dan angker lah. Ditengkurapin sih di atas batu itu. Bang mukanya udah nggak tahu diambil atau diseret di jalan, nggak tahu. Laki-laki ada tatonya, bertato cowok. Lantas apakah kami mampu menguak misteri yang dirasakan oleh Bapak Ahmad dan penjaga villa lainnya yang kini semakin hari semakin meresahkan? Pasir Wetan. Siap. Setelah data yang kami dapat, akhirnya tim kami harus berunding untuk menyesuaikan perjalanan kami karena emang jalanannya yang kami dapatkan itu datanya itu sangat amat susah untuk dilalui roda 4. Jadi mau tidak mau tim kami harus menyiapkan motor trail karena memang kami juga diberitahu kalau sedang ada pembangunan besar di daerah sini dan jalanannya itu masih semak belukar serta licin. Dengan persiapan yang matang, kami pun mencoba menembus perjalanan yang cukup menguras waktu dan tenaga untuk menuju lokasi yang kami tuju. Jadi aku digonceng sama Kaden untuk menuju ke lokasi tersebut dan benar saja seperti video yang aku lihat, pada saat perjalanan itu medannya sangat amat licin, dipenuhi dengan tanah merah, serta memang aku pun melihat banyak alat-alat berat. Memang ada pembangunan proyek di tempat ini dan menurut aku itu medan yang cukup ekstrim ya. Entah apa yang terjadi, yang pasti kendaraan yang kami pakai kembali mendapatkan masalah hingga perjalanan harus terhenti. Tahu nih kayak ada yang nahan. Dan bahkan belum sampai aku ke tempat untuk villa ini ya, itu udah ada kejadian aneh. Tiba-tiba pada saat di tengah-tengah perjalanan aku sama Kaden, motor tuh mati gitu. Terus Kaden langsung turun dan mengarah ke salah satu pohon di dekat situ. Kayak pemirsa, kami mendapatkan gangguan pada saat perjalanan menuju ke lokasi yang akan kami tuju dan motor itu tiba-tiba mati. Terus Kananda langsung mengarah ke sini, sepertinya memang ada sosok yang mengganggu kami. Hai, jangan ganggu kami. Kenapa? Jadi Pas ya, di belakang kita ini ada sosok makhluk hitam tinggi, bahkan gede sekali Farsa kalau di pohon ini. Dia sempat menahan kita. Kamu mesti izin dulu ke saya gitu. Oh, untuk masuk ke tempatnya wilayah sini katanya. Izin dulu.
Ya. Sosok ini sosok penjaga wilayah ini atau yang dominan di tempat ini kan Anda? Dominan Pak. Jadi dia menganggap dia sudah kita itu melewati wilayahnya dia. Batas yang apa yang dia tempati ini Pak ya. Jadi pada saat kita berjalan itu, ya dia menganggap ini wilayah saya gitu. Dan kamu harus izin ke saya. Ya. Selaras dengan apa yang kami alami, nyatanya pengakuan warga sekitar semakin jelas bahwa tempat yang akan kami kunjungi cukup terpencil dan tak dapat dianggap remeh. Angker Pak, kalau dulu emang angker. Dulu aja saya waktu sama bapak saya naik motor aja dulu kadang-kadang suka mati tiba-tiba lah apa gitu. Kalau dulu emang jarang ada yang berani masuk sini kan. Apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Apa lagi? Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Perjalanan kita juga masih lumayan jauh. Iya. Yaudah, saya izin untuk kesana lanjut. Ya, dan bilang ke sosok ini jangan sampai mengganggu kita kan Anda. Assalamualaikum. Ya. Udah. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita tim dan ikuti terus pemirsa perjalanan kami. Perjalanan pun dapat kami lanjutkan. Namun sebelum itu, Den Ananda mencoba menetralisir sisa gangguan yang ada agar tak lagi terjadi hal yang tidak diinginkan. Kayak pemirsa, sekarang Kananda sedang mencoba untuk mengcleansing motor yang tadi memang sempat mendapatkan gangguan dari sosok di tempat ini. Dan semoga kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Ya. Karena memang masih berjarak cukup Ya. lumayan jauh ya. Ya. Mas ya, dalammu. Alhamdulillah. Ini dia tempatnya. Perjalanan yang cukup panjang pun telah kami lewati. Kini yang tersisa hanyalah menguak cerita serta gangguan mistis di area villa ini. Akan tetapi, tak memerlukan waktu lama dan mencoba melakukan sesuatu demi menguak misteri yang ada. Dalam maksud ini Mas ya, saya ingin melihat lebih dalam lagi ada apa aja sini sih Mas ya. Oke, baik. Mungkin diminta night vision-nya Mas ya. Tim minta night vision. Oke, pemirsa, sekarang Kananda mencoba untuk melihat lebih dalam lagi tentang tempat ini, ada apa saja yang terjadi di tempat ini dan mungkin ada sosok apa saja. Sudah, Kananda? Oke, tim bisa nyalakan lampu kembali. Yuk. Oke, kita masuk. Yuk. Sudah ada sosok apa yang Kananda lihat atau mungkin yang Kananda rasakan pada saat tadi melakukan seperti penglihatan ya Kananda? Iya. Nah di atas sini tadi sempat saya sekilas saya melihat makhluk Mas ya. Mungkin coba kita langsung ke atas. Tak memerlukan waktu yang lama dan Ananda pun merasakan kehadiran sosok astral di salah satu bangunan yang ada. Ya, di sini Mas ya. Tepat di pohon belakang Tepat kita. pohon belakang kita ini ada sosok makhluk yang bisa kita bilang makhluk yang cebol. Cuma Makhluk dia bukan, kerdil ya? Ya, cuma bukan sosok anak kecil, melainkan sosok sudah tua. Dan dia ini dulunya kan adalah hutan, Mas ya. Betul. Hutan. Jadi pada saat manusia melihat dia itu sangat cepat sekali, Mas ya. Jadi bisa gampang untuk dilihat manusia. Pada saat sudah terlihat dengan manusia langsung cepat sekali kayak menghilang dengan Oh, seperti berlari cepat gitu cepat ya? sekali.
Nah di belakang kita ini. Kayak Oke, gitu Pas ya. Terus sosok ini tuh mengganggu atau tidak kan Anda? Dia sih tidak ada hubungannya sih Pas ya. Tidak ada hubungannya. Tapi di sisi lain ataupun apa di sana pohon-pohon itu Ya. itu banyak kita bisa bilang sosok siluman monyet. Sosok siluman monyet, bahkan sosok wanita yang biasa kita temui Ya. kayak gitu. Dan emang masih banyak banget sih Pas ya. Emang kita apa ya? Namanya bukit ya. Di tengah-tengah bukit dan hutan itu emang tuh kayak ada bunyi. Ya. Aku mendengar. Kayak ada bunyi kayak monyet ya. 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 Tapi dia tidak ada hubungannya sama tempat ini sih Pas ya. Tidak ada hubungannya sama tempat yang kita lagi kunjungi ini. Kalau untuk tragedi pembuangan jenazah itu, apakah sosok-sosok ini mengetahui hal itu? Karena Nggak ada hubungannya sama sekali. tidak ada hubungannya sama Iya. sekali. Berarti memang sosok-sosok yang kita temui sekarang itu memang hanya menempati tempat ini Betul saja. banget, betul. Seketika Pas ya? sesuatu menarik perhatian Den Ananda. Saya melihat sosok Pas ya. Coba Di kamu mana lihat kan Anda? di batu gede itu Batu besar itu. kayak ada sosok laki-laki tua. Laki-laki tua dengan gigi yang sangat tajam. Tunggu. Hah? Sini. Assalamualaikum. Permisi. Hai, Assalamualaikum, salam kenal. Oke pemirsa, lagi-lagi Kananda sekarang sedang berkomunikasi dengan sosok laki-laki yang Kananda lihat tadi pada saat kami di atas. Jadi Pas ya, Ya, di batu ini ada sosok laki-laki dengan sedang duduk bersila. Tapi pakaiannya itu adalah dengan compang-camping gitu Pas ya. Apa ya? Compang-camping kayak sobek-sobek kayak Sobek-sobek, gitu. ya. Sobek-sobek tapi dengan posisi dia diam dengan bersila, tapi dia begini Pas ya. Dan giginya itu sangat-sangat tajam sekali. Bahkan semuanya itu kayak tajam sekali Pas ya. mungkin boleh ditanyakan Anda, apakah sosok ini mengganggu? Jadi dia itu adalah pemakan yang bisa kita bilang hewan, bahkan mayat. Jadi dia apa? Jadi dia itu dulunya itu adalah makan hewan kambing. Di sini kok di belakang kita ini, kalau yang saya mencoba flashback adalah ada banyak kandang kambing banyak gitu. kandang ya. Kandang kambing gitu. Nah, ini makhluk suka kayak membunuh tuh kambing, tapi digigit sebelah sini Pas ya. Lehernya, Iya. bagian lehernya yang Dan digigit. sampai bisa kita bilang membusuk. Sering jaga kambing, kan kambing saya kehilangan terus. Pan bilangin kambing saya udah cuma diisep darahnya doang, kalau dagingnya enggak. Kalau bekas gigitannya ini kan kecil, giginya kecil kalau misalnya di sini. Ini seujung ini busuk. Dan dia juga senang dengan yang bau-bau amis. Apa bau-bau amis? Soal tentang apa? Jadi bau amis yang ditimbulkan oleh jenazah mayat-mayat yang sempat dibuang di wilayah ini Pas ya. Oke, berarti sosok ini tahu soal adanya mayat yang ditemukan di tempat ini. Betul. Dia mengetahui soal hal itu. Jadi dia bahkan yang ada di dia menyampaikan bahkan ada 10 lebih mayat yang dibuang di sini Pas ya. 10 lebih. Ya.
yang dibuang di wilayah ini. Ya, Dan dia emang sebelum bangunan ini ada, Fas ya, dia sudah menempati di sini, Fas ya. Oh. Jadi dia mengetahui apa ya, lumayan banyak soal kasus-kasus yang mayat yang dibuang di sini. Nah, dan dia bilang sama saya, batu ini tidak akan bisa diangkat, Fas ya. Tidak akan bisa dipindahkan. Tidak akan bisa dipindahkan batu ini. Kenapa emangnya Kananda? Ini bahasanya batu pijakan dia sih, Fas ya. Oh, jadi memang si sosok ini seringkali berada di batu ini Kananda. Bahkan dia bilang juga, kalau yang mencoba untuk memindahkan batu ini pasti ada yang celaka, entah sakit ataupun mungkin bisa kita bilang sampai meninggal. Astaga. Kita harus memindahkan sosok ini Kananda karena ya seperti yang Kananda bilang, sosok ini adalah sosok yang mengganggu. Betul. Nah, nanti kita akan coba pindahkan, Fas ya. Tapi nanti kita akan semuanya kita akan pindahkan. Jadi tidak satu-satu gitu, Fas ya. Nanti akan saya coba untuk komunikasikan sambil kita berjalannya ke tempat-tempat yang lain. Apakah dia mau atau tidak. Mau tidak mau mesti kita Harus pindahkan. dipindahkan, Kayak betul. gitu, Fas ya. Ya. Dia juga bilang gini, Fas ya. Yang sempat bahkan sampai mengganggu di sini yang paling dominan adalah sosok laki-laki. Sosok laki-laki. Ya. Sosok laki-laki seperti apa Kananda? Jenazah yang sempat dibuang, Fas ya. Di mana? Hah? Di sebelah sana katanya, Fas ya. Sebentar Kananda, sebelumnya Kananda juga tadi sempat mention bahwa selain dia suka memakan binatang ternak di tempat Iya. ini, dia juga suka bisa dibilang memakan jenazah yang ada Iya. atau yang dibuang di Ya, wilayah ini. jadi kan jenazah yang dibuang di sini kebanyakan adalah jenazah yang sebelum nggak langsung ditembak mati ataupun apa, Fas ya. Yang tidak langsung dieksekusi Betul, ya. tapi kayak disiksa dulu dan dia ada kayak bekas-bekas tusukan-tusukan gitu. Nah, dia seneng dengan bau amis yang ditimbulkan itu, Pas ya. Ya ada orang buang mayat ditengkurapin sih di atas batu itu. Bang mukanya udah nggak tahu diambil atau diseret di jalan nggak tahu. Laki-laki ada tatonya bertato cowok. Di mana? Kata dia. Cepat. Ke sana katanya. Kamu tunggu sini saja. Tunggu sini. Ya. Tak perlu berlama-lama, meski memiliki hubungan dengan misteri yang coba kami kuak di tempat ini, kami pun bergegas menuju ke area utama villa. Ini Pas ya. Di kaca-kaca ini sekilas saya melihat sosok laki-laki yang mungkin bisa kita bilang yang sosok kakek itu yang menyampaikan bahwa ada yang lebih mengganggu lagi sosok laki-laki yang penuh tato, tapi hanya sekilas. Iya bener memang Kananda, jadi villa ini adalah villa yang akan kita datangi dan kita bersihkan juga Kananda. Iya. Dia kayak menembus-tembus tembok ini Pas ya, tapi sangat cepat sekali. Sampai Tapi di lain sosok ini ya Kananda. Ya. Pas ya, awas. Seketika, Den Ananda merasakan adanya Jangan, sinyal jangan. gangguan dari Saya. sosok astral. Jangan ini teman saya. Hei, jangan ini teman saya. Hah? Kamu nggak mau dipindahkan? Tetap saya akan pindahkan. Penelusuran kami pun berhenti dikala Den Ananda merasakan adanya pertanda gangguan yang datang ke arah kami. Lantas, sosok seperti apakah yang memberikan gangguan kepada kami? Apakah sosok ini merupakan alasan besar penelusuran ini ada? Kenapa Kananda? Dia tiba-tiba datang Pas ya. Kenapa Kananda? Dia tiba-tiba datang Pas ya. Tak dapat dipungkiri, peristiwa pembuangan mayat lelaki bertato memang benar adanya di tempat ini. Kini,
Apakah hal tersebut berkaitan dengan tragedi kelam 80-an? Ataukah hal lain yang mana nyatanya area yang kami datangi rupanya memiliki cerita kelam ketika tak seperti sekarang? Ini dulunya kebun karet, Pak. Bahkan dinamakan di sini, ini kan di bawah sana ada batu tulis dulunya, ada tempat itu. Itu rawan pembegalan dulunya di situ, batu tulis dulu. Tahun 92, 93 itu, di situ rawan pembegalan. Kamu nggak mau dipindahkan, tetap kamu saya akan pindahkan. Balik ke tempatmu, tunggu saya. Ya pemirsa, sepertinya ada satu sosok yang aku nggak tahu ingin menyerang atau gimana. Cuma tadi Kaden tiba-tiba langsung memblok si sosok itu. Iya Fas ya, Ada sosok apa itu? pada saat barusan? kita ngebahas sosok laki-laki yang bisa kita bilang mengganggu juga dengan penuh tato itu, tiba-tiba saya kayak apa ya, ada hawa yang kayak mau masuk ke badan kamu. Makanya coba saya untuk halangi, ternyata kayak kakek yang di bawah sosok laki-laki tua itu Pas ya. Kenapa? Kenapa dia mau masuk ke badan aku, Kaden? Dia utamanya tidak suka, bahkan tidak senang dia dipindahkan Pas ya. Oh. Tetap saya bilang, kamu tetap saya akan pindahkan, tapi kamu tunggu situ. Oh, karena si sosok itu tahu dia akan dipindahkan, akhirnya dia memutuskan untuk menyerang Iya, mungkin iya. ya. Pada saat di sana dia tidak mau adu kontak dengan saya, tapi pada saat saya jauh dan sudah lengah, dia mencoba adu kontak dengan saya. Tapi sekarang sosoknya udah balik lagi kan Udah, ke tempatnya. udah. Tak ingin berlama-lama, kami pun segera bergegas untuk masuk ke area dalam villa. Hingga sesuatu yang jauh seolah kembali menarik perhatian Den Ananda. Kenapa kan Anda? Enggak. Kenapa kan Anda? Dia tiba-tiba datang Pas ya. Kami melanjutkan penelusuran kami pun masuk ke bangunan ini. Dan pada saat sebelum masuk itu Kaden langsung kaget di pintu. Karena langsung disambut oleh si sosok laki-laki bertato itu. Seakan membenarkan apa yang dirasakan oleh Den Ananda, aura mencekam seakan menyelubungi bagian dalam villa ini. Villa ini aku masih belum tahu apakah itu sosok laki-laki yang tadi sempat kan Anda lihat atau sosok lain. Kan Anda pelan-pelan kan Anda. Sini. Ajak komunikasi Sini. di sini aja kan Anda mungkin. Sini. Diam. Jadi di hadapan kita ini Pas ya, Ya. ada sosok laki-laki dengan tangan diikat ke belakang. Terikat. Oke. Penuh dengan tato di tangannya, bahkan di tubuhnya ada tato. Dan di muka itu penuh dengan sayatan. Ada orang, ada bekas tatonya itu, mukanya nggak ada. Kan dulu kan ada mukanya hancur, cuman ininya udah disopakin tahu, disopakin nggak ada ininya. Hidungnya udah nggak ada, ini nggak ada. Apakah sosok ini yang paling mengganggu di tempat ini kan Anda? Iya, Oh. bisa kita bilang iya. Dari mana asalnya si sosok ini kan Anda? Asalnya dia itu adalah tinggal di wilayah Sumedang. Sumedang? Ya, Berarti cukup jauh dari tempat ini? ya. Jadi gini Pas ya. Saya coba untuk flashback dengan sosoknya adalah
dia itu melakukan tindak kejahatan, tapi bukan di wilayah Sumedang, di wilayah di dekat bisa kita bilang wilayah Cibinong. Oh. Di Cibinong. Tapi di segi lain dia sangat sedih juga, Fas ya. Sedihnya adalah saya melakukan ini hanya untuk makan anak dan istri saya katanya. Untuk bertahan hidup. Ya, tapi pada saat itu dia malah di zaman 80 dia bilang Sosok lelaki bertato pun tiba-tiba menjauh. Tak ingin tanpa hasil yang tuntas, kami pun segera mengejar sosok tersebut. kamu kenapa? Saya dikomunikasi baik-baik, kamu kenapa naik ke atas? Diam di situ, diam. Saya ingin komunikasi baik sama kamu. Saya hanya ingin komunikasi dan mencoba untuk memflashback seperti apa kejadian yang kamu alami. Diam. Diam. Jadi gini Fas ya, kembali lagi. Jadi pada saat kita di bawah, pada saat kita ini flashback soal kehidupannya dia, Ya. itu dia dengan cepat melayang Fas ya, dan naik ke atas sini. Dan Kenapa dia itu ada kan di Anda? situ. Dia tidak bisa menahan rasa kesedihannya dia itu Fas ya. Dia sangat-sangat sedih banget. Sedihnya adalah saya melakukan tindakan, bisa kita bilang tindakan kejahatan, tapi untuk makan anak dan istri saya. Untuk bertahan hidup Iya. berarti ya. Nah, di tahun 80 itu dia sempat diculik dengan bisa kita bilang apa ya? Sebuah kelompok. Sebuah kelompok dan dia ya, dia disiksa dengan sebelum dibunuh dan dibuang, dia disiksa dengan disayat semua badan-badannya dan dia dibuang di sini Fas ya. Memang, temuan-temuan yang kami temui rasanya mengarah ke sebuah peristiwa besar yang pernah hadir sebagai sejarah besar Indonesia. Di sana cuman nggak ada mukanya, udah busuk, katanya kan udah busuk di dalam air, pakai celana lepis hijau, badannya nggak pakai baju, tangannya diikat, dua jempol gininya. Nah, di tahun 80 itu ada zaman yang namanya Petrus adalah penembak yang untuk menghilangkan manusia yang punya tato gitu Mas ya. Hah? Maksudnya? Jadi penembak itu diminta sama, saya nggak bisa menyebutkannya, Ya. untuk menculik bahkan menghilangkan yang mempunyai di tubuhnya itu penuh dengan tato Mas ya. Oh, berarti memang ada orang yang memerintahkan beberapa orang lagi Ya. untuk menghabisi orang-orang yang memiliki tato di tubuhnya. Betul, menculik dan Menculik. menghilangkan jejaknya. Oh. Nah, dia termasuk yang Salah satu korbannya. Iya, betul Mas ya. Tapi terus kenapa bisa jenazahnya dibuang di sini kan ada? Jadi pada saat tahun 80 itu saya mencoba flashback. Ini dulunya bukit dan masih hutan, full hutan, belum ada bangunan sama sekali Fas ya. Jadi bahasanya tahun 80 itu masih aman untuk ngebuang jenazah di sini, mayat, dan tidak ada yang ketahuan kayak gitu Fas ya. Oh, itulah alasan jenazah dari sosok ini akhirnya dibuang ke sini. Betul, Fas, ya. Agar tidak ketahuan. Betul. Jadi emang dihilangkan jejaknya supaya tidak ketahuan. Terus, sorry tapi tadi kan Anda sempat bilang kalau sebelum dieksekusi, Ya, si sosok ini tuh sempat disiksa terlebih dahulu. betul. Lalu ditembak di Kepala. kepalanya. Jadi gini Fas ya, komplotan yang punya tubuh yang mempunyai tato itu diculik, kayak tiba-tiba disekap, Ya. lalu dimasukkan di mobil, itu disiksa dulu, lalu ditembak di mobil itu Fas ya.
lalu dibuang. Bahkan dibuangnya itu bukan dengan tubuhnya kayak gini, tapi dibungkus dengan kayak apa sih, dimasukkan ke suatu plastik kayak gitu. Plastik lalu dibuang kayak gitu Fas ya. Astaga. Pokoknya ketahui saya mah ada yang diikat dari belakang gini, ada yang pakai karung, kakinya sampai begini. Di sini nggak hanya satu aja Fas ya. Tidak hanya satu jenazah. Ya, tapi sangat banyak. Ya. Nah, di bangku ini juga ada Fas ya, Di sofa ini ya. di sofa ini. Tapi emang yang saya lihat di sini sama. Tapi yang bikin aku lebih kaget lagi adalah ternyata setelah berkomunikasi dengan satu sosok laki-laki ini, Kadian melihat sosok laki-laki bertato lainnya yang ternyata bisa dibilang itu lebih dari 10 sosok. Nah, ini sosok bahkan tidak melakukan tindak kejahatan Fas ya. Jadi dia pada saat di tahun 80 itu hanya ingin seni Iya. tubuh. Jadi dia hanya mentato badannya, tapi dia malah diculik Fas ya. Astaga. Makanya dia dengan duduk di sini, duduk di bangku ini. Dia duduk di bangku ini dengan begini Fas ya. Seperti ketakutan. Iya. Dan dia sangat-sangat menangis sekali. Menangis walaupun dia rambutnya itu panjang. Iya. Panjang. Dia samping saya ini dia duduk begini Fas ya. Dia melihat kita begini sambil menangis. Dia bilang, saya juga sama kayak yang di sana. Saya diculik dan dibuang di sini, bahkan disiksa dan ditembak kepala saya. Jadi dia bilang, saya ini tidak melakukan tindak kejahatan, saya hanya suka seni, seni tubuh dengan apa ya bahasanya Membuat tato di tato. badannya, lalu dia diculik lah pada saat itu Mas ya. Nah, dia malahan tinggalnya itu di wilayah Cijantung katanya. Cijantung. Ya, Oh, lagi-lagi bukan dari wilayah sini ya, Bukan. Kananda. Oke, untuk sosok ini Kananda, apakah sosok ini disiksa dengan cara yang sama seperti Sama. sosok sebelumnya? sama. Bahkan yang tadi di awal itu yang suka mengganggu juga hanya pipi saja Fas ya. Iya. Dia bahkan semua tubuhnya Fas ya. Dengan kayak selai, Belati mungkin ya. ya kayak belati gitu, kayak disiksa. Dan setelah dia sudah tidak berdaya lagi lalu ditembak kepalanya. Saya mau mancing-mancing gitu malam-malam. Saya malam ikut gotong orang itu yang udah mati, bangkai-bangkai itu, bertato itu. Saya yang pernah ketemu mah ada 2. Di tahun 80 itu mekanisme atau sistemnya itu adalah diculik Fas ya. Manusia yang tubuhnya mempunyai tato itu tiba-tiba diculik dan dimasukkan ke mobil lalu dieksekusi. Dieksekusi. Dan itu dalam waktu berskala. Iya, bahkan dia Masuk lagi sana. Coba ke sana, Mas. Seolah ada sesuatu yang memberikan sinyal, Den pun bergegas menuju sumber suara. Ya. Di sini ada 4 laki-laki Fas ya. Dengan beda-beda masalah Fas ya. Ada 4 sosok laki-laki bertato juga kan? Betul Anda? Fas ya. Tatonya pun letaknya itu beda-beda. Gak hanya di tangan aja, bahkan di semua Sekujur tubuh badannya ya. ada Fas ya. Dan siapa yang mau komunikasi kamu?
Dia bilang gini, semua yang di dalam itu dibuang di tengah-tengah hutan, tapi hanya dia dibuang di sungai. Dekat sini ada sungai kalau tidak salah, Fas ya. Ya, oh, jadi si sosok ini adalah satu-satunya jenazah yang dibuang ke sungai. Betul. Dengan kondisi dimasukin ke plastik lalu dibuang di sana, Fas ya. Dibuang gitu aja. Tapi dia itu tidak melakukan tindak kejahatan lah. Dia hanya mengamen. Kenapa saya bisa bilang mengamen? Dengan pakaian gembel dia, pakaian dengan Rusuh ya? rusuhnya dia kayak memegang sesuatu kayak alat musik. Cuma saya nggak tahu nih alat musiknya ini apa ya. Karena bentuknya itu kayak kotak. Cuma saya nggak paham juga itu apa. Dia sambil main sambil duduk begini, sambil main gini. Dan dia juga sempat aja komunikasi saya. Tiba-tiba Den Ananda seakan merasakan sakit saat berkomunikasi dengan sosok yang sama dengan kisah yang berbeda. Halo. Dia kayak ngasih sesuatu ke saya, Mas ya. Kayak dia, nih sakitnya aku dulu, apa yang kamu rasain. Oh, dia memberi gambaran kan Anda? Jadi jadi dia diseset sini ya, Fas ya. Astaga. Kenapa? Jadi pada saat itu kelompok itu ingin memastikan ini sudah tewas atau belum. Jadi semua itu ditembak kepalanya, Fas ya. Oh. Jadi untuk sayatan itu hanya untuk penyiksaan saja. Tapi endingnya adalah dengan ditembak kepala semua. Fas ya, tunggu dulu. Lagi dan lagi, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik perhatian Den Ananda hingga mengalihkan fokus dari banyaknya sosok lelaki bertato yang dirasakan kehadirannya. Itu di kaca itu, Mas ya. Di kaca bangunan yang sebelah sana kan Iya. ada? Dia kayak melambai-lambaikan saya. Tunggu, saya akan ke sana, tunggu. Tiba-tiba Kaden langsung matanya tuh tertuju ke villa di depan bangunan ini dan melihat ada sosok yang menarik juga di sana gitu. Akhirnya kami pun ke sana untuk mencari tahu apakah ada kaitannya sosok itu dengan sosok-sosok di tempat ini dan apakah dia juga sosok yang mengganggu. Akhirnya kami pun memutuskan untuk ke sana memberikan bunyi-bunyian ya. Betul. Tuntas membahas sosok astral menyerupai lelaki bertato dari kelamnya peristiwa pembuangan mayat yang ada. Kami pun bergegas menuju area bangunan Pelan-pelan, villa Anda. yang lain, yang mana seolah menyimpan cerita lain yang harus kami ungkap. Anak-anak pelan-pelan. Lantas, cerita kelam apa yang akan kami kuak dari sosok astral menyerupai perempuan yang dirasakan kehadirannya oleh Den Ananda sejak memasuki area villa utama? Anak-anak pelan-pelan. Oh. Pecahan kaca. Astaga. Jadi di dalam sini, Pas ya, Ya. ada sosok wanita. Pelan-pelan kan Anda. Ada sosok wanita dengan bagian-bagian tubuhnya itu kayak penggunaan sayatan juga, Fas ya. Bahkan
di salah satu bagian tubuh yang vitalnya itu tidak ada Fas ya. Tapi ada bekas sayatannya Fas ya. Dengan dia menggunakan jilbab, memakai jilbab, dan dia masih ada di situ Fas ya. Ayo coba sini komunikasi. Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Hati-hati. Kasih kaca kan Anda. Kasih depan aja. Jadi sosok wanita ini, jadi dia sempat diculik Fas ya. Pada saat dia berjalan kaki, dia diculik sama sekelompok anak-anak muda dan dimasukin ke mobil. Lalu di dalam mobil itu kayak dia disayat di bagian tubuh yang vitalnya Fas ya. Kalau dulu sih emang sering sih waktu zaman itu mah. Ada yang perempuan lah dibuang, ini nggak ada ada. Dia tinggalnya dekat wilayah di sini, dekat-dekat sini. Kembali lagi, dibilang saya tinggal dekat-dekat sini kata dia gitu. Dan bagian tubuhnya itu kayak dibuat, saya nggak tahu apa ya. Kalau dibuat untuk sesuatu yang berhubungan sama jimat ataupun apa itu tidak ada sih Fas. Tapi ini kayak dibuat sesuatu, tapi saya nggak mendapatkan visualnya. Apa itu yang hasil pembuatannya itu Fas? Awalnya saya juga waktu jaga coba disamperin perempuan kayak perawan, sampai orang tidur juga sampai ditarik-tarik dibawa sampai keluar. Pakaiannya serba putih, pakai jilbab. Jadi dia suka mengganggu dengan menampakkan wujudnya, bahkan sampai bisa kita bilang masuk ke dalam tubuhnya tuh laki-laki itu Fas. Oke, Anda. Apakah sosok wanita ini ada hubungannya dengan para sosok laki-laki bertato yang tadi sempat kita temui? Tidak ada hubungannya Fas ya. Hubungannya hanya wilayahnya saja Fas ya. Dia dibuang di kebetulan satu wilayah sama pembuangan laki-laki yang penuh dengan tato itu Fas ya. Hai, kamu saya pindahkan juga ya, supaya tempatnya aman. Hah? Tidak mau. Hah? Saya pindahkan aja. Ya. Saya pindahkan nanti ya. Ya. Meski tak memiliki hubungan yang kuat dan merupakan korban pembuangan mayat, Danananda tetap mencoba memindahkan sosok tersebut guna membuat tempat ini kembali kondusif dan tanpa gangguan. Pemirsa, sepertinya kan Anda sedang mencoba untuk memindahkan sosok ini agar tidak mengganggu lagi di tempat ini, agar kedepannya tempat ini juga bisa difungsikan lagi, bisa ada pengunjung atau penyewa lagi. Ya, diam. Oke, tapi apakah sosok-sosok di sini rela untuk dipindahkan kan Anda? Mau nggak mau mesti kita pindahkan. Mau nggak mau. Karena emang yang utama adalah yang meninggal di tempat ini kan meminta kita untuk supaya tempat ini aman, Betul. tidak ada gangguan lagi. Nanti kita akan bantu untuk pindahkan. Mungkin yang segi yang negatifnya kita pindahkan, kalau segi yang positifnya tetap Kita biarkan saja di tempat ini ya. dan saya juga tidak menjamin dalam hal sosok negatif itu tidak akan datang lagi. Saya tidak bisa menjamin karena apa? Villa ini ada di tengah-tengah bukit. Betul. Bahkan kalau emang untuk penjaminan itu atas penghuninya langsung Fas ya. Dengan apa sih? Mungkin dengan ibadahnya, Iya. dengan apanya. Mungkin hal lebih yang positif. dirawat lagi Betul. tempat ini ya kan Anda. Betul Fas ya. Oke, mungkin pertanyaan aku terakhir kan Anda untuk di tempat ini. Iya. Sosok apa yang paling mengganggu di tempat ini? Bahkan yang mungkin paling dominan secara negatifnya. Laki-laki yang penuh dengan tato itu Fas ya. Karena emang banyak sekali Fas ya. Banyak, nggak lebih dari 10 itu Fas ya. Oke, kan Anda, aku sudah dapat sih kesimpulan dari penelusuran pada malam hari ini. Iya.
bahwasanya memang banyak sekali sosok pria bertato yang mengganggu di tempat ini, bahkan Iya. lebih dari 10. lebih dari 10 ya. Iya, betul Mas ya. Dan juga ternyata ada sosok wanita juga yang mungkin memiliki kisah cukup sama Iya. dan mengganggu juga di tempat ini, dan aku pun tidak menyarankan adanya uji berani ya karena Iya. pada malam hari ini, karena memang aksesnya pun susah untuk Iya. dijangkau. Dan setelah ini mungkin Kananda akan melakukan pembersihan ya Siap, siap. Kananda, agar tempat ini dapat difungsikan lagi, agar tempat ini juga minim dari gangguan sosok-sosok Siap. negatif, dan agar banyak penyewa di tempat ini. Siap. Mungkin Kananda mau Ya. melakukan pembersihan dulu. Ya, saya akan salah nih Mas ya. Oke, baik Kananda. Penelusuran kami malam ini pun usai. Peristiwa kelam akan pembuangan mayat lelaki dengan ciri bertato memang benar adanya. Dan terkait dengan sejarah kelam akan penembakan misterius yang ditujukan ke beberapa orang tertentu. Pembersihan pun coba kami lakukan agar tempat ini kembali bisa beroperasi tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh sosok astral yang ada. Namun sejatinya kita sebagai manusia tak bisa terlepas dari mereka yang tak kasat mata, di mana tetap terus memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.